Ya, sebelum saya ke Ustazah, mungkin saya akan lihat bagaimana sholat tarawih di Masjid Istiqlal Jakarta. Sudah ada rekan kami Syahda yang siap mengabarkan dari sana. Syahda. Ya baik Caca dan juga pemirsa, memang 1 Ramadan yang tepatnya akan jatuh pada esok hari Kamis 23 Maret 2023 ini, memang hari ini masyarakat sudah terlihat antusiasmenya untuk melakukan sholat tarawih, dan berdasarkan pantauan kami memang sudah ramai masyarakat yang datang ke Masjid Istiqlal ini mulai dari sore hari tadi. Dan memang berdasarkan pantauan kami di situasi terkini bahwa baru saja selesai dilangsungkan sholat Isya berjamaah yang dipimpin oleh Imam Muzakir, di mana saat ini sedang dilangsungkan tausiah nih di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh imam besar dari Masjid Istiqlal itu sendiri. Dan nantinya akan ada 2 imam yang akan bergantian memimpin salat tarawih, di mana pada 10 rakaat pertama nantinya akan diisi oleh Ustadz Ahmad Muzakir, dan juga pada 10 rakaat kedua beserta witir nantinya akan diisi oleh Ustadz Ahmad Husni Ismail. Dan memang untuk malam ini Anda bisa lihat situasi terkini, seiring bertambahnya waktu semakin banyak masyarakat yang datang ke Masjid Istiqlal ini. Dan berdasarkan pantauan kami sudah terisi sebanyak 3 lantai, di mana mengisyaratkan sudah ada 30.000 jamaah yang sudah berada di Masjid Istiqlal ini. Dan berdasarkan situasi terkini Anda bisa lihat bahwa untuk saf dari perempuan ini diletakkan berada di sebelah kiri masjid, dan untuk laki-laki berada di sebelah kanan Masjid Istiqlal ini. Dan untuk saf dari perempuan sendiri ini diletakkan agak sedikit ke belakang, tidak sejajar dengan saf dari laki-laki, mengingat tadi berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Penyelenggaraan dari Masjid Istiqlal ini, tujuannya adalah untuk mengorganisir dan juga memudahkan nantinya para perempuan atau jamaah perempuan ini, memudahkan untuk keluar masuk daripada masjid. Dan untuk saat ini memang masih sedang berlangsungnya tausiah yang disampaikan oleh imam besar dari Masjid Istiqlal ini, Caca dan juga pemirsa. Nantinya sholat tarawih akan dimulai setelah tausiah ini dilangsungkan, dan nantinya setelah tarawih akan dilangsungkan tadarus bersama dengan jamaah dan juga imam-imam di Masjid Istiqlal ini. Kembali ke studio Caca. Terima kasih Syahda. Sekarang kita ke Masjid Sunda Kelapa. Sudah ada Vena Kinta di sana. Vena. Ya, selamat malam Caca, Anissa dan juga pemirsa dari Masjid Sunda Kelapa. Malam hari ini sholat tarawih belum dimulai, tapi tadi di Masjid Sunda Kelapa sudah dilakukan sholat Isya berjamaah. Tadi dari pihak pengurus masjid memperkirakan sudah ada sekitar 2.000 jemaah yang kemudian berada di Masjid Sunda Kelapa untuk sholat Isya dan juga sholat tarawih bersama di Masjid Sunda Kelapa ini. Dan sampai saat ini masih mendengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua DKM Masjid yakni Setianto P. Nanti untuk sholat tarawih akan dipimpin oleh Imam Syekh Esam Al-Mizgagi, pemirsa, di mana nanti kita akan melihat jalannya sholat tarawih dari Masjid Sunda Kelapa yang sampai saat ini belum juga dimulai, Caca, Anissa dan juga pemirsa. Nah, mengenai persiapan dari pengurus Masjid Sunda Kelapa sampai saat ini, persiapan sudah matang dilakukan sejak beberapa hari lalu, mulai dari mempersiapkan kondisi masjid, kemudian memperbaiki lampu penerangan, kemudian juga memasang karpet, membersihkan karpet, karena yang berbeda pada tahun sebelumnya dan juga tahun ini adalah tahun sebelumnya ada pembatasan yakni PPKM, namun tahun ini tidak ada pembatasan, sehingga pada akhirnya masjid kemudian dipasang kembali untuk bisa digunakan oleh para jamaah untuk bisa sholat selama bulan suci Ramadan. Nah, selain itu juga walaupun memang tidak ada pembatasan, tapi dari pengurus masjid juga tetap menghimbau seluruh jemaah untuk kemudian bisa tetap membatasi, salah satunya menggunakan masker, pemirsa. Walaupun memang kondisi saat ini sudah semakin lengang, tapi dari pihak masjid terus-menerus menghimbau jemaah untuk kemudian bisa
menggunakan masker selama beribadah di Masjid Sunda Kelapa. Nah, dari pihak pengurus masjid juga menyebutkan kapasitas dari Masjid Sunda Kelapa ini kurang lebih bisa menampung sekitar 4.000 jemaah, dan nampaknya Caca Anissa dan juga pemirsa, ini sholat tarawih pertama di awal bulan suci Ramadan akan segera dimulai di Masjid Sunda Kelapa dengan tentunya dipimpin oleh Imam Syekh Essam Al-Mizgagi. Sementara demikian Caca Anissa, kembalikan dari studio. Terima kasih Vena, dan tadi ada syahda di 2 masjid Sunda Kelapa bahkan Istiqlal. Ustazah, ini yang sering saya lihat juga di media sosial. Salah nggak mengurangi ibadah kita tidak kalau kita sholat, misalnya sholat tarawih atau juga sholat zuhur maghrib direkam untuk tujuan ya mengupload gitu ya, bagaimana Bunda? Iya, Masya Allah ya, semua itu landasannya adalah bagaimana nih niat kita. Kita nggak tahu masing-masing niatnya apa. Mungkin bisa jadi ketika dia ibadah kemudian diabadikan, divideokan gitu ya, tanpa untuk diupload tapi memberikan contoh untuk anaknya. Itu malah jadi baik, malah jadi mendatangkan pahala. Tapi kalau sekiranya ibadah dibuat konten kemudian di-share, nah ini yang dikhawatirkan, ada unsur-unsur dia mengharap sesuatu dari orang lain yang akhirnya tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ibadah ini kan ada yang harus kita ingat, bahwa ibadah ini kan adalah hubungan kita kepada Allah. Berdoa bagaimana kita mengharap kepada Allah. Sholat juga kita sedang interaksi dengan Allah. Membaca Al-Quran itu pun juga kita sedang berdialog kepada Allah. Jadi apalagi puasa ya, dimana puasa ini kan Allah maha mengetahui. Ada yang benar-benar puasa, ada yang memang dia bilang puasa kemudian sempat icip-icip misalnya. Atau memang menjalankan ibadah puasa, tidak makan, tidak minum, tapi ada hatinya yang benci kepada orang lain. Ada yang bibirnya pun mungkin masih mencaci, matanya masih mencibir. Nah ini kan Allah yang mengetahui segala-galanya. Jadi kalau memang kita ingin nilai ibadah kita ini tidak sia-sia, jadikanlah bagaimana ibadah kita ini adalah hubungan kepada Allah, yang kita harapkan Allah lah yang melihat kesempurnaan ibadah kita. Kalau kita memandang target kita adalah kesempurnaan pandangan dari Allah, maka niscaya hal-hal yang semacam tadi menjadi nomor sekian gitu. Karena kalau memang ada unsur-unsur di-upload atau dijadikan sebuah konten atau misalnya ingin dilihat orang lain, ini dikhawatirkan bukan tulus ingin mengharap pujian dari Allah, tapi mungkin ada unsur-unsur yang lain. Jadi inilah betul-betul kesungguhan hati kita di fitnah di akhir zaman seperti ini. Hayulah, begitu sulit mungkin ya, tapi inilah kekuatan kita untuk menjadikan Ramadan ini menjadi lebih baik lagi, bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi fenomena-fenomena seperti ini, Bunda sendiri miris tidak sih melihat ini memang banyak dilakukan oleh generasi saat ini ya. Ketika dia beribadah dia dikontenkan, ketika dia melakukan sesuatu sebenarnya niatnya bagus tapi ternyata untuk mendapatkan pujian, karena itu dipajang di feed sosial media mereka, Instagram contohnya. Bagaimana Bunda? Kalau memang sekiranya media sosial itu dijadikan sebuah alat untuk menjadi motivasi orang lain, maka itu baik-baik saja gitu ya. Contohnya ada sholat di Istiqlal misalnya, besok dengan tausiah ini, imamnya ini, kemudian ada juga misalnya yang mengabadikan gambar dengan ambience begitu syiarnya di masjid besar untuk sholat tarawih, memancing orang lain, ternyata di masjid itu besar, kemudian begitu syiar, indah, nikmat, kemudian terpancing, itu kan bisa menjadi media yang baik gitu ya untuk motivasi orang lain. Dan memang lagi-lagi sebenarnya gini, media sosial itu adalah seperti dua mata uang ya. Artinya ketika memang kita yang pengguna media sosial, jadikanlah media sosial itu adalah untuk kita benar-benar menyampaikan atau mengupload sesuatu yang baik-baik saja, agar semua itu akan kembali kepada kita. Karena kalau kita mengupload sesuatu yang baik, semua akan kembali kepada kita. Kalau kita mengupload sesuatu yang niat unsurnya adalah ingin dapat pujian orang lain, maka dikhawatirkan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kan tujuan kita semua mendapatkan nilai dari Allah kan gitu. Nah kalau kita pengguna media sosial, maka itulah niat kita, itulah bijaksananya kita dalam menggunakannya ya. Niat, hati-hati, hati kita nih yang harus dijaga. Dan yang kedua, ketika memang kita pengguna media sosial, kita juga kan nggak bisa ya Kak Caca untuk membatasi orang lain mengupload apapun itu. Nah oleh karenanya yang harus kuat ya mental kita. Ketika orang lain mungkin mengupload sesuatu yang mungkin dia belum tahu maknanya atau mungkin tujuannya baik, tapi kita juga harus kuat. Ih kenapa sih dia mengupload kayak gitu? Nih jangan itu kembali ke hati kita. Jadi ala kulli hal,
fitnah di akhir zaman tidak bisa kita hindari. Di antaranya adalah bagaimana mudahnya kita menggunakan media sosial. Oleh karena itu semuanya terpancar pentingnya dari hati. Karena pusat pandangannya Allah adalah hati. Dan kita tidak bisa mengetahui apa sih niat orang untuk mengupload hal semacam itu. Ya. Nah, jadi baik sangka saja itu adalah hal yang paling indah buat kita jalanin setiap hari. Kalau memang kita melihat ada orang yang mengupload sedang ibadah atau mungkin mengupload sedang berbagi makanan, udah kita baik sangka saja. Oh mungkin memang ada niat baik ya. Kita tidak dalam kapasitas untuk menilai orang lain. Tapi kita sebagai pengguna media sosial, nah inilah tugas kita untuk kita menggunakan dengan sebaik-baiknya agar apa yang kita lakukan semuanya akan kembali baik buat kita juga. Allah. Ya, ini sesuai dengan judul saya, nanti saat lagi saya akan tanya. Kadang-kadang ada anggapan bahwa harta yang kita miliki saat ini kan dititipkan Allah buat kita. Ya. Wajar dong mungkin dinikmati. Sudah mau nih beli kaftan yang paling mahal untuk nanti lebaran, sudah mau akan kemana gitu ya. Padahal kita lupa harta yang dititipkan ini kan juga sebenarnya juga harus kita berikan kepada yang tidak mampu ya. Nanti ya Bunda ya, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.